Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Prosedur Transaksi Penjualan pada Warung Bati menggunakan aplikasi Kasir Pintar. Di sini kami beranggotakan Rafani Dafifa, Rona Mutiara Zahida, Novi Fitriani Sagita, Sela Agil Khalifah, dan Edward Pakpahan. Latar belakang, perkembangan teknologi dalam era digitalisasi yang semakin pesat telah menyebar ke berbagai sektor. Salah satunya adalah UMKM. Berbagai macam teknologi yang berkembang seperti komputer, perangkat seluler, dan perangkat lunak telah mengubah cara penjual dan pembeli melakukan transaksi bisnis. Para pelaku UMKM seperti Warung Bati yang termasuk dalam sektor tersebut ikut serta dalam perkembangan digitalisasi dengan beralih dari sistem pencatatan manual ke sistem modern yang lebih efisien dengan menggunakan aplikasi kasir pintar. Warung Bati menggunakan aplikasi kasir pintar bermaksud untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola transaksi penjualan, mengurangi resiko adanya kesalahan dalam pencatatan ataupun perhitungan, dan menghasilkan data yang lebih akurat. Maksud dan tujuan. Yang pertama, mengetahui dengan rinci bagaimana proses yang terjadi, mulai dari proses memulai shift, menginput pesanan, proses pembayaran hingga laporan transaksi penjualan. Yang kedua, mengetahui apa saja masalah yang terjadi dalam sistem aplikasi kasir pintar. Dan terakhir, menilai efektivitas dan efisiensi aplikasi dalam mendukung siklus pendapatan. Di sini kami menggunakan 3 metode penelitian, yaitu metode observasi, metode studi kasus, dan metode wawancara. Ruang lingkup. Untuk memudahkan penyusunan tugas proyek ini, penulis membatasi fokus permasalahan hanya pada ruang lingkup transaksi penjualan yang terjadi di coffee shop Warung Bati yang berlokasi di Kabupaten Bogor. Ruang lingkup pembahasan ini meliputi analisis sistem transaksi penjualan dan pembelian yang berjalan di kafe tersebut. Dengan adanya pembatasan ini, penulis berharap dapat lebih mendalami aspek-aspek penting yang berkaitan langsung dengan proses penjualan dan pembelian, seperti pencatatan transaksi, pengelolaan stok, serta alur kerja dalam sistem yang digunakan oleh Warung Bati. Diagram activity sistem berjalan. Yang pertama, use case atau metode terkomputerisasi. Kasir dapat memilih item menu, lalu cari dari kategori, cari dari kata kunci, menginput diskon, input pembayaran. Dalam input pembayaran terdapat dua metode, yaitu pembayaran cash dan pembayaran online atau QRIS. Lalu kasir juga dapat melihat riwayat transaksi, setelah itu dapat mencetak struk. Dalam proses login, admin dapat melakukan membuka aplikasi terlebih dahulu, input email dan password, input PIN kasir. Lalu dalam sistem terdapat tampilan form login, lalu memproses data login, dan masuk ke tampilan menu utama. Dalam proses transaksi penjualan, customer dapat melihat daftar menu, memilih pesanan, lanjutkan pesanan, melanjutkan pembayaran sebelum konfirmasi pesanan. Proses penggunaan aplikasi pintar. Yang pertama, menginput pesanan. Pada menu utama, pilih transaksi penjualan, lalu transaksi baru. Lalu pilih menu yang diinginkan customer. Contoh pembelian yaitu Ice Americano, lalu pilih ikon keranjang. Di sini menginput pesanan yang dipilih itu sebelumnya kan Americano. Kalau misalkan sudah betul, dapat klik icon checklist. Selanjutnya memasukkan nominal yang diberikan oleh customer. Nah, customer ini memberikan uang sejumlah 20.000, lalu diketik sebesar 20.000 dan memilih keterangan tunai. Dan selanjutnya di sini ada memastikan struk apakah sudah benar dan akan muncul tampilan seperti berikut, maka struk dapat dicetak secara otomatis. Dan berikutnya merupakan bukti struk yang sudah dicetak. Selanjutnya, laporan transaksi penjualan. Setelah transaksi penjualan diproses, maka aplikasi kasir pintar akan secara otomatis menampilkan laporan transaksi tersebut pada menu laporan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Yang pertama, menu utama. Dengan nama dokumen menu utama, fungsinya untuk mengoperasikan kasir pintar, sumber Warung Bati, tujuan administrasi, media digital. Yang kedua ada produk, dengan nama dokumen produk, fungsinya untuk menampilkan produk yang dijual, bersumber dari Warung Bati, tujuan administrasi, media digital.
Yang ketiga ada metode pembayaran dengan nama dokumen metode pembayaran, fungsinya untuk syarat pembayaran, sumber warung bati, tujuan administrasi, media digital. Selanjutnya struk, nama dokumen struk, fungsinya sebagai bukti pembayaran, sumber administrasi, tujuan pelanggan, media digital dan kertas. Selanjutnya laporan transaksi. Nama dokumen laporan transaksi, fungsinya sebagai bukti data penjualan, sumber administrasi, tujuan owner dan kasir, media digital. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis mengenai sistem penjualan terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi kasir pintar pada warung bati, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi ini telah memberikan berbagai manfaat signifikan bagi efisiensi operasional bisnis. Penggunaan kasir pintar mampu mempermudah pengelolaan transaksi penjualan dan laporan keuangan. Sistem ini juga memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran dengan metode tunai atau QRIS yang menggunakan fleksibilitas pembayaran dan pengalaman pelanggan. Selanjutnya ada saran. Penerapan teknologi ini tentu saja tidak lepas dari beberapa kendala, seperti aplikasi yang tidak dalam versi premium, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam memuat beberapa fitur penting seperti shift dan laporan yang lebih detail. Adapun beberapa saran dari penulis untuk warung bati diantaranya: 1. Pemilik diharapkan untuk upgrade aplikasi ke versi premium agar fitur-fitur penting seperti proses shifting hingga laporan keuangan yang mendetail dapat diakses dengan mudah. Kedua, jika pemilik memiliki keterbatasan untuk upgrade aplikasi ke versi premium, pemilik dapat memanfaatkan fitur gratis yang tersedia secara optimal. Dan yang terakhir, pemilik juga bisa menggunakan aplikasi tambahan seperti spreadsheet atau aplikasi akuntansi lainnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.